Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah, berkah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan kita istiqomah dalam beriman dan takwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati Ibu Ustazah yang selalu memandu acara kita, kajian tafsir di pagi hari ini, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah kajian tafsir Masjid Agung Al-Azhar yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi itu banyak, maka kemudian saya membatasi 10 ayat di awal saja. 10 ayat kita kaji, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Saya bacakan ayatnya dari ayat 1 sampai 10 ini, cukup sedang tidak terlalu panjang. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qiyaman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan qadallahu walada. Sampai di ayat 4 itu kita akan bahas pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ayat ini juga berulang di ayat-ayat yang lain. Kata alhamdulillah. Di Al-Fatihah kalimat dengan alhamdulillah. Cuma kelanjutannya Rabbil alamin. Kalau di sini Allah menyebut alhamdulillahilladzi anzala. Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi, kepada hambanya. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba itu Alkitab, yaitu yang dimaksud adalah kitab Al-Qur'an. Wa yaj'al lahu 'iwaja, yang di dalamnya Allah tidak membengkokkan. Ayat ini relevan dengan surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Dalikal kitabul la raiba fi, kan itu. Inilah kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan. Nah, di ayat ini Allah menyebut dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang dimaksud kebengkokan itu tidak meragukan. Jadi Al-Quran itu kitab suci untuk meluruskan manusia dalam kehidupan di dunia sampai akhirat.
Maka di sini Allah memuji dengan kalimat alhamdulilladzi, Allah sendiri memuji dirinya karena memang puji itu milik Allah. Nah, dalam praktek keseharian misal ketika kita mendapatkan appreciate ucapan acungan jempol misalnya itu kan, wah, kita ucapkan yang paling arif dan bijak itu adalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembalikan puji itu kepada Allah. Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Wah, ibu ini hebat, bapak ini hebat. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara, menciptakan alam semesta. Yang hebat itu bukan kita, tapi Allah yang menghebatkan kita. Maka kembalikan puji itu kepada Allah. Nah, di ayat ini Allah menyebut di ayat yang pertama ini alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah, alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Walau yaj'al lahu 'iwaja, yang di dalamnya tidak dibengkokkan sedikit pun oleh Allah. Bahasa lainnya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan untuk meyakinkan manusia dalam menjalani kehidupan ini bahwa Allah sebagai sandarannya. Maka tadi saya kaitkan dengan Al-Baqarah ayat kedua itu, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun. Semua informasi, ajaran, aturan yang ada dalam Al-Quran adalah sangat benar karena berasal dari Allah. Dialah Al-Haq, dialah yang maha benar. Maka tidak ada ragu. Oleh karena itu berpedoman kepada Al-Quran adalah berpedoman kepada kitab suci yang tidak meragukan. Kalau kita lihat kandungannya, misal di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji diri dan kalimat alhamdulillah, karena memang Allah adalah zat segala puji untuknya. Sebab dialah yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sedang Al-Quran itu sendiri adalah nikmat Allah kepada umat manusia penghuni bumi ini. Gitu. Jadi Al-Quran diturunkan itu adalah nikmat yang terbesar bagi kita umat manusia. Misal di Al-Baqarah ayat 185 misal, juga Allah menyebut turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan nas, kan gitu kan. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai way of life, sebagai petunjuk arah. Kemana kita akan mengarah, kemana kita akan melangkah, petunjuknya adalah Al-Quran. Hudan linnas, jadi sebagai hudan. Nah, kemudian, bukankah Al-Quran itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang? Minadz-dzulumati ilan nur. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai pedoman yang lurus dan jelas. Jadi, supaya arah kita, jalan kita ini tidak bengkok-bengkok. Maka di sini kalimatnya, walam yaj'al lahu 'iwaja. Gitu. Dan Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalam Al-Quran itu, lurus. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, gitu-gitu. Itu kan doa kita setiap kali kita sholat. Itu kan baca Fatihah dalam bingung oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk bisa menuju siratal mustaqim itu adalah Allah turunkan ini Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis misalnya Rasulullah juga menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu man tamassaktum bihima. Allah, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian wahai umatku dua hal.
Yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, apa itu kata Rasulullah? Lan tadilu, tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Dua hal itu apa sih? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, yaitu yang sekarang kita kaji ini. Dan yang kedua, sunnah Rasulullah, Al-Hadis. Ikuti aja itu dua, selamatlah. Saya beranalogi seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Al-Quran dan hadis jadikan way of life sebagai pedoman hidup. Yang paling tahu tentang diri kita, itu Allah. Yang paling tahu tentang alam jagat raya ini, Allah. Nah, maka supaya manusia itu tidak tersesat dalam kehidupan di alam jagat raya ini, dalam dunia ini, Allah berikan buku pedomannya. Saya beranalogi seperti misal, sebuah produk otomotif, apakah itu mobil atau motor, itu ketika produk itu biasanya pabrik menyertakan buku pedomannya, buku petunjuk. Kenapa? Karena mobil atau motor yang dipakai oleh si pengguna, oleh user, itu sesuai dengan kekuatan yang sudah dibuat oleh pabrik itu. Loh, kok pabrik itu tahu? Iya, karena pabrik yang membuatnya. Misal, mobil ini cc-nya sekian, bahan bakarnya ini, tekanan roda depan, roda belakang segini, kecepatan maksimal segini. Ini emisinya apa, kemudian sansesnya seperti apa, lengkap. Ikuti aja itu buku petunjuk dari pabrik, insya Allah mobil itu dipakainya awet. Kenapa? Karena sesuai dengan petunjuk sang pembuat. Nah, yang membuat alam dunia Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia ingin selamat hidup di dunia sampai ke akhirat, Allah turunkan itu buku petunjuk, namanya Al-Quran. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW itu kitab suci Al-Quran. Maka lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau Al-Quran dijadikan pedoman. Way of life, rule of thinking. Bagaimana kita berpikir, Al-Quranlah pedomannya. Gitu. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai sesuatu yang petunjuk arah lah. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang membuat kita, Allah yang membuat alam dunia ini, supaya kita tidak tersesat di dunia ini, Allah turunkan buku petunjuk. Ikuti sajalah. Maka dalam hadis lain juga Rasul menyebutkan kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada mereka yang gemar membacanya. Kata Iqra'u itu tidak hanya baca dalam arti teks itu, tapi dikaji seperti sekarang di kajian tafsir ini. Kajian tafsir itu kan untuk memahami secara dalam apa makna ayat itu kan. Tadi Al-Quran itu kadang-kadang ada juga ayat-ayat yang turunnya ada, sebut dengan asbabun nuzul gitu. Maka dalam tafsir juga dimunculkan misal kajian secara struktur bahasa Arab, misal itu nahwu sorofnya, mungkin nilai balaghahnya, itu kan jadi sehingga kita tahu. Kalau hanya mengadakan terjemahan ya itu translate saja. Yang namanya translate mungkin ya ada yang mirip, tapi kadang-kadang maknanya nggak kena. Gitu. Maka kalau tafsir itu insya Allah akan final. Maka tadi Bu Ustazah mengatakan Buya Hamka telah mengarang tafsir Al-Azhar, itu kan manfaatnya luar biasa bagi segenap manusia, terutama bangsa Indonesia ini, untuk mempelajari tentang Al-Quran dari sudut tafsir Buya Hamka. Baik, berikutnya bagian yang satu dari Al-Quran itu membenarkan dan mengukuhkan bagian yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Itu yang dimaksud dengan walam yaj'alahu iwaja. Nah, yang dimaksud dengan abdihi di dalam ayat ini adalah hambanya, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW
kenapa disebut abdi ini? Untuk apa? Untuk menunjukkan kehormatan yang besar kepada Rasulullah. Gitu. Karena apa? Karena Rasul diberikan amanat yang besar oleh Allah di pundaknya untuk menyebarkan, mengajarkan kitab suci yang mulia ini kepada segenap manusia. Itu kandungan tafsir yang ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang kedua. Allah mengajukan dan kalimat qiyaman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Ada kalimat qiyaman liyunzira. Kata qiyaman di sini kata qama yaqumu qiyaman. Itu artinya berdiri tegak. Itu atau lurus. Maka kata istaqoma yastaqimu gitu, istiqomatan atau mustaqim itu kan sering diterjemahkan artinya berdiri tegak, lurus, teguh pendirian, tidak goyah, tidak bengkok lah. Maka di sini Allah menyebutkan sebagaimana bimbingan yang lurus. Jadi Al-Qur'an itu dijadikan untuk gitu, petunjuk ke jalan yang lurus. Di sisi lain Allah juga menyebut liyunzira ini fungsinya ayat dan hadis juga disebut dengan basyiran wa nadhiran. Basyiran itu pembawa kabar berita, nadhiran itu pemberi peringatan. Itu dua hal yang diemban oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan informasi segenap manusia. Allah menyebut dalam ayat ini liyunzira ba'san syadidan. Ini peringatan. Peringatan ini untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari Allah ini. Gitu. Jadi bahasa lainnya ini nazir. Nazir itu peringatan atau tanzir, gitu ya. Naziran. Rasulullah memberitakan informasi tentang ada siksaan yang berat bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Itu basyiran. Nah, dalam kaidah tafsir biasanya disebut dengan janji Allah. Janji Allah yang buruk disebut dengan wa'id. Dan yang kedua, janji Allah yang baik disebut dengan wa'ad. Jadi ada wa'id, ada wa'ad. Artinya sama-sama janji. Janji dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau wa'id, janjinya tentang keburukan. Artinya apa? Siapa yang ingkar kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah yang sudah diutus oleh Allah dengan membawa risalah Al-Quranul Karim, maka kata Allah berikan liyunzira ba'san syadidan. Diperingatkan oleh Allah tentang siksaan yang amat sangat pedih. Nah, itu namanya wa'id. Gitu. Berikutnya, tapi Allah menyebut wa yubashshiral mu'minin ladzina ya'maluna shalihat. Di sini basyiran berarti. Kalau tadi naziran. Janji Allah yang baik, wa'ad, atau di sini basyiran, dan Allah pun memberikan kabar gembira melalui Rasulullah, melalui ayat ini. Untuk siapa itu? Al-mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Cukup hanya mengakui beriman? Tidak. Iman itu kan, kalau kita definisikan, iman itu kan al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu diucapkan oleh lisan, amantu billah, kan gitu. Aku beriman kepada Allah. Rasul katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Tapi enggak cukup hanya amantu billah. Kemudian apa? Wa tasdiqu bil qalbi. Dibenarkan oleh hati. Jadi hati kita harus meyakini kalau Allah adalah Tuhan kita, itu keimanan.
diucapkan oleh mulut, oleh lisan, dibenarkan oleh hati, lalu kemudian wal amalu bil arkan, diamalkan, dipraktekkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi nggak beramal soleh, belum sempurna imannya. Beriman Bu, beriman Pak, iya. Ngaku kalau Allah Tuhannya, iya. Ngaku kalau Nabi Muhammad sebagai nabinya, iya. Salat enggak? Gitu kan. Kalau enggak salat itu imannya belum, baru di mulut. Padahal iman itu kan diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati, dipraktekkan oleh anggota tubuh kita. Maka di sini kalimatnya wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Dan informasi kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga biasanya kata iman itu digandengkan, dikusertakan dengan amal soleh. Itu menunjukkan bahwa iman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, ada dua pesan yang Allah sampaikan di ayat ini. Satu sisi pesan tentang keburukan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan yang kedua, pesan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah. Nah, ini korelasinya nanti di ayat selanjutnya. Kata liyunziro itu atau naziron itu konotasinya dengan dosa. Naziron ini peringatan. Orang yang ingkar kepada Allah berarti berdosa. Orang yang berdosa ujung-ujungnya kemana nih? Neraka. Jadi biasanya naziran itu memang sesuatu peringatan untuk mengingatkan orang-orang yang durhaka. Oleh karena jangan durhaka, karena kalau tidak durhaka enggak berdosa. Maka oleh karena itu kalimat berikutnya wa yubasyir, jadi Allah memberikan informasi kegembiraan untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman dan beramal soleh, kemudian korelasinya rewardnya pahala. Kalau pahala endingnya di mana? Surga. Gitu. Jadi kalau naziron endingnya neraka, kalau basyiron endingnya surga. Ini ayat kedua intinya itulah. Saya bacakan isi kandungannya. Misalnya Allah menyebut, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bagi bahwa Al-Quran itu lurus, kiaman itu lurus, tegak. Yang berarti tidak cenderung kepada berlebih-lebihan. Membuat peraturan-peraturan sehingga memberatkan kepada hamba-hambanya, tetapi juga tidak terlalu sedikit dengan mengabaikan kebutuhan manusia, sehingga memerlukan kitab yang lain untuk menetapkan peraturan itu. Demikian sifat-sifat Al-Quran itu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau memperingatkan orang-orang yang kufur dengan azab Allah, dengan siksa Allah. Gitu. Jadi tadi naziron tadi itu, liyunzira ba'san syadidan. Rasul diperintahkan oleh Allah melalui ayat ini, beritahu kepada mereka yang ingkar wahai Muhammad adalah siksa yang pedih. Gitu. Tapi di sisi lain juga Rasul diperintahkan oleh Allah menurut ayat ini untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar dari Allah. Nah, pahala yang besar itu balasannya adalah surga. Jadi surga itu bisa diraih oleh kita semua umat manusia yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 3 dan 4. Tadi ayat 2. Yang ketiga dan 4 ini karena 3 ini pendek, gitu, saya gabungkan dengan keempat. Makithina fihi abadan. Ada kalimat abadan di sini. Mereka itu siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kembali kepada ayat kedua tadi itu. Makithina fihi abadan. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu di dalamnya untuk selama-lamanya. Di dalam mana? Fil jannah, di dalam surga. Jadi orang-orang yang beriman kekal di dalam surga. Jadi pahala yang besar yang tadi Allah berikan karena orang ini beriman dan beramal soleh, dia mendapat pahala dan pahalanya kemudian bisa mengantarkan dia ke dalam surga karena mendapat ridho dan rahmat Allah. Yang mereka tempati abadi.
kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan dipindahkan lagi, tetap di dalam surga. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain, misalnya surat Az-Zukhruf ayat ke-72, Allah juga menyebutkan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, di sini Allah juga menyebutkan, dan itulah surga yang penuh dengan kenikmatan yang diwariskan kepada kalian. Kalian itu siapa? Amanu wa amilu sholehat. Jadi itu. Kenapa diwariskan di Allah surga kepada mereka? Disebabkan amal-amal soleh mereka yang dahulu mereka kerjakan waktu di dunia. Jadi amal soleh ini bisa masuk surga. Jadi kalau ditanya, gimana cara masuk surga? Mudah saja. Amanu wa amilu sholeha. Amal wa amilu sholeha itu kan sama dengan takwa. Kan Allah banyak sekali di Al-Quran itu bahwa surga itu memang untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat 133 misalnya surat yang ketiga Ali Imran juga Allah berpesan itu. Wasari'u ila magfiratin min rabbi wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa itu? Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu implementasinya apa? Amanu wa amilus sholihat, seperti ayat yang kedua tadi dalam tafsir Al-Kahfi. Gitu. Jadi Allah tetapkan karena amalnya, karena berimannya kepada Allah, Allah balas dengan surga. Itu kandungan yang ketiga. Di ayat yang keempat, Allah juga menyebutkan dengan lafaz wa yanzurul ladzina qalu takhadallahu walada. Ini kembali dengan kalimat yang zero. Berarti kata yang zero ini untuk orang yang durhaka, ini peringatan kan? Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang durhaka. Siapa mereka yang durhaka itu? Yang berkata Allah mengambil seorang anak. Kata walad dan di sana itu artinya mereka mengatakan kalau Allah itu punya anak. Itu ada 3 kelompok menurut tafsir ayat yang keempat ini surat Al-Kahfi itu 3 kelompok yang mengatakan Allah punya anak ini. Kelompok pertama, musyrik Mekah. Orang-orang musyrik di Mekah menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Gitu. Jadi malaikat-malaikat yang kadang menjelma menjadi manusia, saya suka menemui Rasulullah, gitu kan? Atau di dalam kitab-kitab sebelumnya juga diceritakan para nabi itu suka berkomunikasi dengan para malaikat. Nah, menurut mereka malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah. Ini menurut kaum musyrik Mekah, Quraisy. Kaum musyrik Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua yang mengatakan kalau Allah punya anak itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair. Gitu. Dan yang ketiga adalah yang mengatakan Allah punya anak itu adalah kaum Nasrani, Nasoro itu. Dengan mengatakan Isa alaihissalam yang putra Maryam itu juga adalah anak Allah. 3 kelompok inilah yang dikecam oleh ayat yang keempat surat Al-Kahfi. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu waladan. Dan untuk memperingatkan kepada mereka orang-orang yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Orang musyrik Mekah mengatakan malaikat adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan kalau Isa adalah anak Allah. Maka mereka diingatkan oleh Allah melalui ayat ini. Gitu. Bahkan di ayat lain misal di surat At-Taubah ayat ke-30 juga Allah menjelaskan orang-orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah ayat ke-30. Allah berfirman, orang-orang Yahudi mereka berkata, Uzair itu putra Allah. Itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-30. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah pada mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Padahal Al-Quran sudah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Sudah tegas itu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan juga tidak diperanakan, tidak punya orang tua. Nah, ini kecaman untuk tiga kelompok dalam ayat ini. Al-Kahfi ayat keempat untuk mereka-mereka yang mengatakan kalau Allah punya anak. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-5 kajian tafsir ini. Allah menyebutkan ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Yang dimaksud adalah tentang Allah punya anak itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka juga nggak ngerti apa. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka dengan mengatakan Allah punya anak. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan kebohongan itu. Iyaquluna illa kadziban. Mereka tidak mengatakan sesuatu apapun sesungguhnya kecuali dengan kebohongan itu. Jadi bohong besar kalau Allah punya anak. Ini menurut Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-5. Anggapan mereka bahwa Allah mempunyai putra atau mempunyai anak sama sekali tidak berdasar atas pengetahuan keyakinan mereka itu. Tetapi atas persangkaan yang tidak benar, praduga saja, atau taklid buta kepada nenek moyang mereka. Pada nenek moyang mereka itu juga tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan tentang kepercayaan yang diberikan itu. Sungguh terlalu buruk ucapan mereka itu dengan mengatakan Allah punya anak. Ucapan itu tidak lahir dari pikiran yang sehat, tetapi keluar dari mulut mereka yang lancang kepada Allah. Allah menegaskan apa yang diucapkan mereka itu adalah kekufuran yang sangat besar. Karena tidak didasarkan atas keyakinan dan tidak patut diucapkan oleh manusia. Kelancaran mereka mengucap kalimat kafir itu ditegaskan oleh Allah sebagai suatu kebohongan semata. Ini begini tidak mengandung kebenaran. Kepada mereka Allah memperingatkan Rasul untuk memerintahkan kepada umatnya supaya kembali kepada agama tauhid sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat ke-64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini ayat ini relevan dengan ayat yang kelima, surat Kahfi yang kelima, ini relevan dengan Ali Imran ke-64. Kata Allah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Jadi tidak ada yang kita sembah kecuali Allah saja. Dan tidak ada persekutuan untuk Allah. Dia dengan sesuatu apapun. Gitu. Maka Allah menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada sebagian manusia di dunia ini yang menjadikan Tuhan selain Allah. Dalam literatur antropologi misalnya, antropologi agama, itu kan para antropolog mengatakan, bahkan para
psikolog, sebutnya saya sebut misalnya Sigmund Freud, dia seorang psikolog kebangsaan Inggris. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Jadi bukan manusia diciptakan oleh Tuhan. Rupanya Sigmund Freud ini meneliti agama-agama primitif. Gitu. Beliau menulis di Sigmund Freud ini meneliti suku bangsa Aborigin yang kemudian di sana ada agama totem namanya. Agama totem itu diciptakan oleh manusia. Di suatu ketika ayahnya menguasai seluruh perempuan yang ada di situ dan kemudian melahirkan anak-anak itu, anak-anaknya sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Anak-anak yang perempuan juga dinikahi juga oleh ayahnya, artinya milik ayah semua. Sehingga yang laki-laki tidak kebagian. Akhirnya yang laki-laki bersepakat untuk melenyapkan ayahnya. Dibunuhlah ayahnya. Setelah ayahnya dibunuh ini ada perasaan menyesal dari anak-anak laki-lakinya karena telah membunuh pemimpin. Itu ayahnya sendiri. Nah, sebagai rasa penyesalannya itu, mereka setiap kali suatu waktu mempersembahkan hewan yang kemudian dimasak, disembahkan di meja di tempat penyembahan untuk sang ayah. Maka kemudian istilah penyembahan kepada leluhur ayahnya dengan hewan itu disebut dengan totem. Nah, menurut Sigmund Freud, kalau begitu Tuhan dibuat oleh manusia. Nah, ini kan ada keluaran. Dan banyak lagi terpaut-terpaut lain mengatakan, berarti kalau begitu ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah menurut mereka, versi mereka masing-masing. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, la ilaha illallah, atau di ayat ini juga, ala na'budu illallah. Ingat, kita tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Tapi ternyata kenyataannya banyak manusia yang menyembah selain Allah. Di dalam antropologi itu bisa menyebut orang-orang yang hidup di pinggir laut, mereka akan menyembah penghuni laut dengan melarungkan sesajen ke laut, misalnya itu kan. Orang-orang yang dari pinggiran kaki gunung Merapi, mereka akan menyembah penghuni gunung Merapi. Jadi Tuhannya ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, gitu kan. Orang-orang yang di pinggiran sungai yang takut sungainya itu akan menyebabkan banjir bandang, misalnya, mereka akan menyembah penghuni sungai. Sehingga kalau begitu mereka menciptakan Tuhan masing-masing. Itulah kesesatan, karena mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Gitu. Padahal Al-Quran selalu memperkenalkan diri bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita lihat surat Toha ayat ke-14 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, gitu. Ini Allah yang bicara. Sesungguhnya aku adalah Allah. Di Al-Quran, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi kalau begitu Tuhan itu hanya Allah. Ini Allah yang bicara di Al-Quran. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk selalu mengingatku. Jadi Allah sudah memperkenalkan diri. Nah, karena mereka ini tidak mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga Tuhannya sesuai dengan prasangkanya saja. Gitu. Ada gunung Merapi, dia sembah gunung Merapi. Ada laut, dia sembah laut. Ada sungai, dia sembah sungai. Ada pohon besar, dia sembah pohon besar. Jadi Tuhan diciptakan oleh manusia. Karena mungkin Sigmund Freud meneliti agama-agama primitif seperti itu. Maka ketika Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Tapi kebanyakan sampai Nabi Muhammad itu merasa sedih gitu. Sedih kenapa? Ini sudah aku sampaikan ajaran Allah, tapi mereka kok nggak mau mengikutinya. Nah, nanti di ayat berikutnya Allah menggambarkan bagaimana kesedihan Rasulullah itu. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 misalnya Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati
sesudah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ini kesedihan Rasulullah. Rasul membawa amanat besar dari Allah, yaitu berupa mukjizat Al-Quran. Sampaikan Muhammad, baligh ma unzila ilaik. Sampaikan Muhammad apa yang sudah aku turunkan kepadamu itu Al-Quran. Sudah, sampaikan. Tapi rupanya dari sekian banyak disampaikan, hanya sebagian kecil yang mengikutinya. Biasanya kan gitu ya. Nabi-nabi jauh juga seperti itu. Sampai ada nabi yang kemudian marah meninggalkan umatnya, gitu kan? Gara-gara didakwahi nggak mau. Akhirnya nabi itu pergi, itu Nabi Yunus ya. Pergi. Akhirnya Allah tegur itu, nggak boleh gitu. Namanya manusia ya harus didakwahi, bahwa mereka menerima atau tidak dakwahmu itu urusan Allah. Karena nabi itu nggak bisa memberikan hidayah, kan? Yang punya hidayah itu Allah. Nabi nggak bisa memberikan hidayah. Coba kita lihat, Nabi Nuh punya anak istri, nggak beriman kepada Allah. Anak istrinya, Nabi Lut, istrinya nggak beriman. Nabi Ibrahim, bapaknya, kan gitu. Nabi Muhammad, paman-pamannya. Andaikan para nabi itu bisa memberikan hidayah, saya yakin nggak ada keturunan nabi yang kemudian ingkar. Ya, kerabat-kerabat Nabi nggak ada yang ingkar, karena diberi hidayah aja langsung oleh nabinya. Tapi ternyata yang punya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu tugasnya yang basyiron wa nadhiron, informasikan berita baik, informasikan berita buruk. Beriman dapat pahala surga, durhaka apa kufur atau ingkar berdosa neraka, itu aja. Bahwa mereka mau ikut kamu atau tidak bukan urusan kamu, urusan Allah. Kira-kira gitu. Jadi di sini Nabi Muhammad sedih lah. Kemudian dalam ayat ini Allah memperingatkan Rasulullah SAW agar jangan dirinya bersedih hati. Gitu. Jadi Muhammad sedih. Sedih kenapa? Sudah diberi peringatan, disampaikan ayat-ayat Allah, tapi mereka banyak yang nggak mau. Hingga kemudian merusakkan badan hanya disebabkan kaumnya tidak mau beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan kenabian mereka. Karena hal demikian itu tidaklah patut membuat Nabi duka. Enggak perlu sedih, kata Allah. Tugas beliau hanyalah menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada mereka, para manusia itu. Bahwa nanti manusianya mau ikut atau tidak, itu urusan, bukan urusan. Laisa 'alaika hudahum walakinnahu la yahdi may yasha. Bukanlah kewajiban kamu wahai Muhammad menjadikan mereka manusia itu mendapatkan hidayah. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini menegaskan bahwa para nabi itu tidak bisa beri hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah. Al-Baqarah ayat 272 menjelaskan tentang ini. Jadi Nabi Muhammad digambarkan di ayat yang ke-6 ini, bahasa kitanya apa ya? Sudah berusaha semaksimal mungkin menegur, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Al-Quran. Tapi mereka malah menolaknya, bahkan mereka menentangnya, gitu kan? Ini Nabi Muhammad kan sedih ya. Sehingga digambarkan oleh Allah seperti ini di ayat yang ke-6 ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jadi barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Sudah diajarkan tapi nggak mau juga, nggak usah bersedih, kata Allah. Sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini, tidak perlu bersedih wahai Muhammad, karena laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka yang Allah kehendaki. Itu jawaban Allah dalam ayat lain, Al-Baqarah 272, untuk menjawab ayat ke-6 ini. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Utbah bin Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisham, An-Nadar ibnu Haris, Umayyah ibnu Khalfin,
Al-Asya' ibn Wail dan Muttalib dan Abu Buturi di hadapan beberapa orang Quraisy mengadakan pertemuan. Rasulullah SAW berada dalam kesusahan, melihat perlawanan kaumnya kepada dirinya dan pengingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka hal ini sangat menyakitkan hatinya. Lalu turunlah ayat ini, yang dimaksud adalah Al-Kahfi ayat yang ke-6. Jadi dalam kesedihan, Rasulullah kecewa dengan sebagian penduduk Quraisy, penduduk Mekah saat itu menolak ajaran beliau, walaupun sebagian yang lain ada yang mengikuti. Itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Nabi itu bersedih hati karena hasratnya yang besar dan kecintaannya yang mendalam terhadap umatnya, supaya umatnya beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman akan tercapai bahagia dunia akhirat. Itu yang harapan Nabi. Jadi saking cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad itu sedih kalau umatnya tidak mau beriman kepada Allah. Karena janji Allah kan sudah disebut tadi. Janji Allah yang buruk, wa'id, orang yang durhaka kepada Allah mendapatkan dosa, dosa menghantarkan masuk dalam neraka. Janji Allah yang baik, orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah mendapatkan pahala, pahala menghantarkan masuk surga. Itu Rasul tahu betul. Nah, dalam kenyataannya ternyata banyak manusia yang ingkar, padahal Nabi begitu sayang kepada mereka. Jadi bagaimana Rasul tidak sedih? Ini hebatnya Rasulullah. Mikirkan nasib orang lain. Kan detik-detik terakhir ketika beliau akan menghembuskan nafas, beliau masih menyebut kalimat ummati, ummati, umat. Begitulah Rasulullah cintanya kepada umatnya ini. Umatku, umatku, umat. Jadi Rasul sedih kalau ada umatnya enggak sholat, kira-kira gitu. Rasul sedih kalau umatnya enggak zakat. Rasul sedih kalau umatnya enggak zikir. Rasul sedih kalau umatnya enggak baca Al-Quran. Dan Rasul senang kalau umatnya rajin baca Al-Quran. Rasul senang kalau umatnya mengaji Al-Quran. Hari ini kita sedang melakukan kegiatan yang Rasulullah cintai. Alhamdulillah. Ini sebagai bagian bukti kita cinta kepada Rasulullah, mempelajari Al-Quran yang dibebankan kepada Rasulullah
Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah tundukkan itu dengan tidak memberi akal pada hewan-hewan itu, sehingga hewan-hewan itu bisa dikendalikan oleh manusia. Sehingga semua apapun hewan, apa itu buaya, harimau atau apalagi itu, tetap bisa ditundukkan oleh manusia karena Allah memberikan derajat yang tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Itu sebenarnya kalau dikaji secara dalam, itu adalah ujian bagi kita, beriman atau tidak, tambah yakin atau tidak. Baik, lanjut 3 ayat lagi nih. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Ayat yang ke-8. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata, lagi tandus. Nah, ini apa? Tadi Allah menjelaskan perhiasan bumi. Ada pohon yang rindang, ada kebun yang indah, ada buah-buah yang ranum, di dalam bumi ada barang tambang, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada minyak, seterusnya. Tapi di ayat berikutnya Allah menjelaskan juga, kami juga akan benar-benar menjadikan atas bumi itu tanah yang rata, lagi tandus. Ini kenapa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula dalam ayat ini bahwasanya Dia benar-benar akan membuat apa yang ada di atas bumi ini menjadi tanah yang datar dan tandus. Tak ada tumbuh-tumbuhan yang menghiasinya. Maka keindahan yang menaklukkan pandangan mata itu menjadi pandangan yang kering dan pudar. Perubahan demikian itu dapat terjadi disebabkan perubahan iklim, dapat pula disebabkan oleh tangan manusia yang tidak mempertimbangkan sesuatu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Seperti penggundulan hutan, penebangan hutan dengan seenaknya saja, pemakaian tanah berlebihan, gitu, tanpa pemeliharaan, apalagi peperangan dan lain-lain saja. Itu adalah ulah tangan manusia. Dengan demikian juga maka tidaklah patut bagi Nabi Muhammad SAW untuk berduka cita terhadap setiap mereka yang anti terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan menciptakan keindahan di muka bumi dan menciptakan bermacam-macam benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya. Siapa di antara mereka yang beramal baik kepada Allah? Tapi juga ketika mereka ingkar kepada Allah, Allah akan timpakan berbagai macam musibah. Ayat lain Allah jelaskan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kan gitu. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Akhirnya timbul kerusakan. Jika itu sudah dirusak, maka yang ada adalah bumi akan melawan, alam akan melawan, kan gitu. Jadi timbullah banjir bandang, timbullah gempa bumi, timbullah tanah longsor. Itu sebenarnya teguran dari Allah, naziran tadi itu. Harusnya kata Allah, setelah aku hamparkan bumi dengan berbagai keindahan, dengan isi perut bumi yang begitu melimpah, manfaatkan itu dariku, silakan untuk kalian semua. Tapi bersyukurlah kepadaku. Maka ayat lain dalam surat Ibrahim itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harusnya bersyukur. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kalian ingkar, azab. Allah ingatkan dengan azabku sangat pedih. Bahasa gampangnya ginilah. Kalau ingin hidup makmur dan subur, bersyukur. Tapi kalau kufur, siap-siap akan hancur. Ibrahim ayat 7. Jadi ayat ini mengingatkan supaya kita bersyukur kepada Allah. Ayat ke-9, am hasibta an ashabal kahfi wa raqima kanu min ayatina ajaba. Ini tentang ashabul kahfi. Kita kenal di dalam surat kahfi ini banyak kisah yang Allah kisahkan. Ada kisahnya ashabul kahfi. Pernah dengar ashabul kahfi ya? Ada yang 5, 6 dengan anjing, ada yang 7, 6, 7 dengan anjing, ada yang 7, 8 dengan anjing, itulah. Itu berbagai macam versi yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran itu. Itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang tidak mau menyembah
Tuhan lain kecuali Allah saja. Di dalam Al-Kahfi juga dijelaskan tentang perjalanan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Nah, banyak sekali lah. Di Al-Quran juga disebutkan tentang di Al-Kahfi ini, di ayat berikutnya menyebutkan kisah Zulkarnain yang bisa memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Jadi Al-Kahfi ini luar biasa isi kandungannya. Ini kita baru awal saja 1-10. Nah, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa, ini yang maksud Ashabul Kahfi, yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang mengherankan. Bagaimana tidak mengherankan? Orang tidur selama 309 tahun, tidur. Kuasa Allah. Mungkin asumsi kita ya mati kan gitu. Kan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia tidak ada asupan gizi, ya kan? Tidak ada makan, tidak ada minum, dalam waktu sekian lama mati kan? Itu logika manusia. Tapi Allah menidurkan hamba-hambanya di dalam goa untuk menyelamatkan dari orang-orang yang zalim saat itu selama 309 tahun. Oh iya, begitu. Masa sih orang mati dah. Segitu 309 tahun itu kan waktu yang lama. 3 hari 4 hari nggak makan saja lemes gitu kan. Tapi itulah kekuasaan Allah. Itulah kekuasaan Allah. Jadi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Hidup dan mati ini milik Allah. Jika Allah menghendaki kita hidup lama, siapa yang bisa menolak? Gitu. Jika ada orang dihendaki oleh Allah hidup dan enggak lama, juga siapa yang akan menolak? Ini pelajaran bagi kita. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidaklah patut Nabi Muhammad SAW mengira bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi beserta Rokim, batu Rokim itu batu tertulis, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lama, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Memang jika dilihat peristiwa itu sendiri adalah berlawanan dengan hukum kebiasaan alam. Logika kita yang tidak sampai sebenarnya. Tetapi jika dibandingkan dengan kejadian tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan segala benda-benda mineral yang merupakan perhiasan di atas bumi ini, maka kejadian akhir ini lebih menakjubkan lagi untuk menunjukkan kebesaran Allah. Peristiwa Ashabul Kahfi itu bukan satu-satunya tanda kekuasaan Allah. Dia hanyalah sebagian kecil dari bukti keagungan Allah. Jadi banyak sekali. Kita ambil contoh lagi. Api, menurut para ahli kimia, dan secara aksiomal, secara nature of law, hukum alam, api itu sifatnya panas, dan akan membakar setiap benda yang masuk di dalamnya. Ya kan, Bu? Coba pegang api, panas nggak? Panas. Kulit kita terbakar nggak? Terbakar. Siapapun itu, mau yang profesor, mau yang awam, mau yang pakainya tinggi banget, mau orang rendahan, pegang api ditanya panas, panas. Terbakar atau bukan? Terbakar. Tapi jika yang punya api menghendaki api dingin dan tidak membakar kulit atau pakaian yang dikenakannya, bisa terjadi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tumpukan api sudah menjulang tinggi, menggunung. Sampai orang-orang di sekitarnya dalam radius sekian meter, itu nggak sanggup untuk dekat-dekat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke tumpukan api yang membara yang sedang berkobar-kobar. Logika semua manusia yang hadir pada itu, besok Ibrahim jadi abu. Itu ya, itu logika manusia. Tapi yang punya api ngomong sama api. Allah Subhanahu wa taala bicara sama api. Ya nar, wahai api, gitu kan? Ini yang manggil, kata api ini yang manggil ini yang membuat api ini. Ada apa ya Allah? Kuni bardan. Jadilah kamu dingin. Baik ya Allah. Ada lagi apa? Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan itu nabiku Ibrahim. Baik ya Allah. Api yang tadinya panas jadi dingin, dan di Ibrahim di kobaran api seperti di ruangan ber-AC.
Logika mana yang bisa diterapkan itu? Manusia ini terbatas akalnya. Kok sombong sekali dengan akalnya gitu kan? Untuk menjelaskan itu aja agak susah. Begitu besoknya orang-orang datang lagi berlomba-lomba ingin melihat arangnya Nabi Ibrahim. Begitu pada ngumpul, Nabi Ibrahim bangun gitu kan? Bangun, jangankan kulitnya, bajunya dipakai juga enggak. Nah, sebagian masalah itu ada yang mengatakan ini adalah mukjizat dari Tuhannya. Berarti betul Ibrahim adalah Nabi Allah. Maka ada yang beriman. Tapi ada juga yang tetap kufur, mengatakan Nabi Ibrahim bersihir. Biasa ya. Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya yang sudah bersenjata lengkap. Dia ingin menyelamatkan umatnya. Di depan ada lautan. Ini bahasanya maju kena, mundur kena. Bingung, ya Allah, gimana ini? Mundur, pasukan musuh sudah siap dengan senjata, kita akan hancur. Maju kejebur kan gitu. Apa kata Allah? Tongkatmu itu ketukan pesisir. Dengan izin Allah, air dalam pengetahuan itu kan benda yang tidak bisa dibelah dengan pisau, dengan pedang, kecuali kalau dipisah dengan bendungan itu kan, atau dengan kaca. Dipisah itu rapat lagi. Tapi Allah memberikan mukjizat yang begitu mengagumkan. Lautan bukan pantai, lautan terbelah, dindingnya nggak ada. Itu kalau disentuh air ya kena itu. Tapi kok nggak nyatu? Kok bisa? Bisa karena yang memerintah, yang menciptakan air. Ini keimanan bagi kita. Itu artinya bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Harus yakin ini. Di dalam hadis Rasul berdoa kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang hendak Engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang hendak Engkau cegah. Ya Allah. Maka di sini melahirkan keimanan bagi kita. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Jadi keimanan kita harus pertama. Maka hidup ini gak usah dulu lah. Serahkan diri kepada Allah bulat-bulat. Kira-kira gitu. Jadi semua kehidupan pasti Allah berikan jalan yang lurus. Asal kita berpedoman kepada Al-Quran. Terakhir ayat ke-10. Allah berfirman, "Ij'awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amri rasyada." Ini doa. Ingatlah ketika pemuda-pemuda yang terkurung di goa itu, kahfi itu goa itu. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Jadi mereka minta sama Allah petunjuk yang lurus. Ya, bahasanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi mereka ingin mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Kemudian dalam ayat ini Allah mulai menguraikan cerita Ashabul Kahfi itu kepada Rasulullah, mengingatkan kepada Rasulnya bahwa ketika zaman dahulu beberapa pemuda keturunan bangsawan itu di suatu negeri, karena takut penganiayaan rajanya yang ingkar kepada Allah, mereka mencari perlindungan ke dalam gua di sebuah gunung. Di dalam gua ini mereka membulatkan tekadnya, menghabiskan masa remajanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan di dalam Al-Quran nanti surat Kahfi berikutnya. Menurut riwayat pemuda-pemuda ini putra-putra bangsawan dan pembesar orang-orang Romawi. Mereka berpakaian mahkota kebangsawanan dan memakai gelang keemasan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah semoga Dia dilimpahkan rahmatnya dari sisi Allah. Mereka mengharapkan pengampunan, ketentraman dan rezeki dari Allah. Maka dalam kisah lainnya, suatu ketika mereka bangun setelah 309 tahun itu hidup, bangun lagi, mereka lapar. Salah seorang diutus, 2 orang diutus untuk pergi ke pasar. Sampai di pasar, mereka beli ini beli itu, kemudian keluarkan uang. Si pedagang kaget. Uang ini kan uang zaman dulu, nenek moyang kami. Kok mas kamu masih pegang katanya?
Si pemuda tadi kaget, loh, baru kemarin kok saya ini pegang uang ini gitu. Kita bisa bayangkan ada bukti yang otentik bahwa orang-orang yang menyaksikan uang itu uang zaman bahula 309 tahun yang lalu. Tapi pemuda ini masih tetap muda. Nah, ini kan logikanya nggak nyambung. Itulah kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekedar informasi yang bisa kita sampaikan. Tentu yang paling tahu tentang ayat-ayat ini adalah Allah, dan Allah menjelaskan kepada Rasulnya. Maka paling tidak tafsir yang kita gunakan adalah tafsir, pendekatannya adalah pendekatan tafsir bil ma'sur namanya. Tafsir ayat bil ayat atau tafsir ayat bil hadis. Demikian para pendengar, walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari baca. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Dr. Wahidin Saputra. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini, yaitu surat Al-Fatih dari ayat 1 sampai 10. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada pengembangan yang kita harapkan kepada Bapak Wahidin dan kepada yang kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah semua bayi yang baru lahir itu dinyatakan suci, baik yang dilahirkan muslim maupun non muslim? Kemudian kan tadi hidayah Allah yang memberi. Nah, apakah orang yang tidak diberi hidayah saat ini bisa berusaha untuk baik? Jadi bisa gimana ya katanya, takdir bisa nggak sih? Ini ditakdirkan dapat hidayah ini bisa nggak selama hidupnya itu bisa memperbaiki yang supaya menjadi baik itu loh. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja cek. Pertanyaan pertama tadi baca ini ya? Iya, ini aja. Biar itu dong. Pertanyaan pertama tadi tentang setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, ya fitrah ya. Setiap bayi yang dalam keadaan lahir dalam keadaan fitrah. Itu hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata fitrah itu maknanya bisa macam-macam. Fitrah itu artinya suci, fitrah itu artinya asal kejadian, fitrah itu adalah dinul hanif, Islam. Jadi fitrah itu Islam, maka bisa diterjemahkan juga kullu mauludin yuladu alal fitrah ay Islam. Semua bayi yang lahir dalam keadaan muslim. Buktinya apa? Karena kalimat berikutnya Rasul tidak menyebutkan agama Islam, tapi Rasul mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi, ya kan? Ayu nasironihi, ayu majasanihi. Kok nggak ada Islamnya? Islam tadi fitrah tadi itu. Gitu. Jadi yang kedua, fitrah artinya suci. Berarti kalau begitu semua bayi yang lahir suci. Nggak ada bayi itu bawa dosa. Tapi Pak, itu hasil hubungan gelap. Ya, hubungan gelap itu kan bapak ibunya yang gelap. Gelap mata, gelap hati, itu kan? Anaknya memang enggak. Gitu. Jadi nggak ada tuh dalam Islam itu, kalau di Sunda itu kan ada istilah anak jadah ya. Pernah ini terjadi. Suatu ketika ustadznya ini terlalu indoktrinasi. Ada anak pinter ngajinya. Cuma maaf, waktu itu kata orang-orang tetangga-tangganya, anak itu udah ada hasil hubungan gelap, kemudian si suaminya ini kabur, sehingga itu diurus oleh ibunya. Tapi anak itu cerdas, pinter ngajinya. Nah, satu ketika setelah usia 10 tahun kira-kira gitu, anak ini kemudian diolok-olok oleh teman-temannya. Nah, diolok-olok. Kemudian ditanya sama Pak Ustadznya nih, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya anak yang hasil hubungan gelap di luar nikah? Apakah dia itu ibadahnya akan diterima oleh Allah atau tidak? Kata Pak Ustadz, tidak. Gitu kan?
dia tidak suci karena kelahirannya tidak dikehendaki gitu. Anak itu kemudian nangis, lari. Suatu ketika anak itu diangkat oleh Belanda. Belanda tahu agamanya, diangkat dan dijadikan. Sekarang gede kan tempat ibadahnya di Jawa Barat. Kalau mau berkunjung sana besar sekali. Dekat saya lah. Dari saya Cirebon naik ke atas sedikit itu ada wilayah yang itu dulu sejarahnya itu. Dan namanya diabadikan. Maka disebut namanya aliran Madrais. Madrais itu anak itu. Jadi hati-hati dalam berfatwa. Semua bayi yang lahir suci, muslim, enggak berdosa. Yang berdosa itu ayah ibu. Maka tidak ada istilah anak haram. Yang haram itu adalah perbuatannya ibunya. Nah, yang ketiga, fitrah itu artinya asal kejadian. Artinya asal kejadian itu gini. Asal kejadian manusia itu apa sih? Mulutnya asalnya untuk apa? Untuk bicara. Telinganya asal untuk mendengar. Hidungnya asal kejadian untuk menghirup. Kan nggak bisa berubah kan? Dengarlah olehmu melalui hidungmu misalnya. Ya kan nggak mungkin. Lihatlah oleh kamu itu pemandangan pakai telinga, kan nggak mungkin. Itu namanya di luar asal kejadian. Itu bukan fitrah. Fitrah itu ya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk mengecap. Ada seperti itu. Itu setiap bayi itu seperti itu asal kejadiannya. Jadi ada 3 makna kata fitrah itu. 1 suci itu dari dosa ya, dia bersih. Seperti kertas kecil, kertas putih maaf. Teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke itu sudah didahului Rasulullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir, anak-anak bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Tinggal akan diwarnai apa itu oleh kedua orang tuanya. Mau ditulis apa itu kertas yang suci itu? Gitu. Tetap dalam kesuciannya sebagai muslim atau akan dirubah menjadi yang lain. Itu kan disebut Yahwidanihi, ayu nasironihi, ayu majusani. Itu Bu. Jadi suci. Yang kedua tadi tentang takdir. Ya, takdir itu sebenarnya apa ya? Kehendak Allah yang sudah ditetapkan. Nah, tapi takdir itu bisa berubah. Maka disebut ada takdir mu'allaq. Itu. Nah, oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada sahabatnya, rubahlah takdirmu itu. Para kaget itu. Kok bisa dirubah ya? Iya. Dengan apa? Dengan doa. Kalau doa kepada siapa? Pada Allah. Yang buat takdir Allah. Jadi jangan menyerah. Dan semua kita ini kan nggak ada yang di luar takdir. Semua dalam takdir kita ini. Saya umpamakan takdir ini ruangan inilah. Ini ruangan ini kan takdir. Suatu ketika saya duduk di sini. Maaf. Hujan, bocor. Ini kan takdir nih, karena kita dalam takdir. Kemudian untuk menghindari takdir ini, bocor, saya pindah. Ya kan? Pindah dari takdir yang tidak baik, menuju takdir yang baik. Jadi kalau penyakit itu takdir. Berobat juga takdir. Pernah Umar bin Khattab ditanya, suatu ketika Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau akan berkunjung ke suatu tempat. Tapi rupanya ada informasi dari tempat sana, itu ada wabah yang sedang, ada penyakit yang sedang berwabah. Ya Amirul Mukminin gitu ya, kata sahabat itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab membatalkan kunjungannya itu. Saya tidak jadi ke sana. Kenapa? Kan ada penyakit sedang mewabah. Terus sahabat yang lain komentar, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Gitu. Umar menjawab, iya. Saya lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir Allah yang baik. Jadi dalam takdir semua kita itu. Jadi sakit takdir, berobat juga takdir. Jadi artinya jangan diam kalau sakit. Harus ada usaha supaya sehat. Nah, sehat kan takdir Allah. Maka disitulah kita ada ikhtiar namanya. Maka dalam Islam itu ada usaha, ada doa, baru berserah diri. Itu tawakal. Pernah seorang sahabat datang dari satu tempat, datang kepada Rasulullah, tergesa-gesa. Setelah sampai Rasulullah ucapkan salam, kemudian duduk. Kata Rasulullah, Anda ke sini naik apa? Naik unta ya Rasul. Terus unta Anda di mana? Di depan masjid ya Rasul. Dekat enggak? Tawakkaltu ala Allah.
Gitu kan? Aku bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki unta saya hilang, ya hilang. Tapi kalau enggak, ya enggak. Oh, enggak gitu kata Rasulullah. Ikat dulu, gitu kan? Kemudian berdoa kepada Allah supaya untanya enggak hilang, telah diikat. Setelah itu pasrah kepada Allah. Jadi dalam sakit, miskin, susah, itu takdir Allah. Tapi Allah pun memberikan kemampuan kepada kita untuk, nah sekarang hidayah. Hidayah takdir, iya. Manusia tidak bisa memberikan hidayah, hanya Allah bisa memberikan. Oleh karena itu, minta sama Allah seperti anak muda ini. Tadi kan, di akhir doa itu mereka minta, ya Allah apa itu? Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amri rasyada. Ya? Itu ya Allah anugerahkan kepada kami apa? Rahmat dan hidayah. Jadi artinya minta sama Allah hidayah. Bisa, insya Allah. Kalau Allah kabulkan, bisa. Jadi jangan nyerah lah. Sama dengan mati juga takdir kan. Miskin juga takdir kan. Bisa nggak kita mengatasi kemiskinan? Bisa. Dengan apa? Usaha. Setelah itu berdoa. Selebihnya pasrah kepada Allah. Kalau kemudian berubah jadi kaya, berarti Allah menghendaki kita menjadi kaya. Tapi Anda apa? Ikhtiar dulu dari kita. Jangan nyerah. Ya. Cerita Bu. Baik, sama-sama. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, punten. Kedengaran nggak? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat menciptakan panggilan sudah takdir, seorang anak itu sudah takdir. Yang ingin saya tanyakan, seorang anak sudah dewasa dia akan mendapat warisan, kan? Tapi katanya anak yang lahir di luar nikah, yang maksudnya anak haram, kan? Yang kebablasan tadi ayah, yang itu tidak dapat warisan. Dari yang saya dengar dari ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, tapi berbuat jadi pasti itu katanya. Tapi kan kalau meninggal ada juga harga. Yang itu anak yang haram itu dia lahirnya juga tidak kebagian. Sedangkan adik-adiknya, bagaimana pendapat Pak Ustaz sebenarnya mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik. Yang pertama ya. Waduh. Itu yang kebablasannya tapi diteruskan dengan pernikahan. Oh iya iya iya. Iya, di sini itu udah nyangkut masalah hukum ya. Hukum itu kalau kita dalam kajian Islam disebut dengan fikih ya. Kalau kita lihat dalam kajian fikih ini ada berbeda pendapat dari para ulama. Ya, saya ambil contoh misal, bagaimana kalau ada kedua orang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar nikah, kemudian hamil kan gitu ya, dan hamil. Nah, apakah nanti anak lahir itu dinisbahkan ayahnya itu adalah yang menghamili atau tidak? Ya kan gitu. Maka di sini apakah dinikahkan saja? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pendapat yang pertama, kalau sebelum 4 bulan hamilnya, itu kan belum ada nafkhatur ruh ya. Belum ada ruh yang masuk. Maka ketika dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya, maka nanti begitu lahir anak itu nisbahnya kepada bapaknya. Dan itu punya hak waris. Kalau orang yang menikah hamil di luar nikah, kemudian sebelum kandungannya 4 bulan dinikahkan oleh orang tuanya, dinikahkan dengan yang tadi menghamili. Ya kan? Dia bisa dua-duanya lah. Gini, ini perempuan, ini laki kan gitu. Muda-mudi lah. Kan masing-masing punya orang tua kan? Si ini punya orang tua, ayah ibu, si ini juga punya orang tua, ayah ibu kan gitu. Satu ketika gelap mata ya, hubungan gitu. Ternyata yang perempuannya hamil nih ya, hamil. Baru 2 bulan misal ngomong kepada ayahnya nih bahwa dia sudah dihamili oleh. Nah, ini. Maka kemudian kan orang tuanya kan ngomong kepada
orang tuanya laki kan gitu. Ya sudah, sepakat aja kita nikahkan saja. Berarti dinikahkan oleh suami, oleh laki yang menghamilinya. Iya kan? Baru 2 bulan hamilnya. Maka ini belum ada nafkhatul ruh, belum ada ruh. Si bayi ini belum ada ruh. Maka nanti kalau lahir anak ini, itu ayahnya tetap yang ini. Dan itu punya hak waris. Sah. Nah itu. Jadi sebenarnya wali hakim itu dibolehkan kalau orang tua sudah tidak ada, gitu. Nah kalau orang tua tidak ada juga sebenarnya belum langsung wali hakim, kan wali mujibir itu banyak ya. Ada bapak nggak ada paman, ya kan? Paman nggak ada kakek misalnya. Tapi yang laki-laki. Yang maka cari saudara ayah yang itu masih diperbolehkan. Nah, jadi kecuali kalau bapaknya sudah meninggal, nggak punya paman, ada juga punya bibi, nah itu wali hakim, ya kan, wali hakim. Tapi kalau masih ada bapaknya, tentu saya yakin lah orang tua sekeras apapun, terutama yang perempuan barangkali ya, kalau lihat anaknya sudah kecelakaan seperti itu, kan daripada dinanggung aib, pasti akan dinikahkan gitu. Mungkin awalnya memang tidak setuju, tapi sudah terjadi daripada aib kan. Nah, maka untuk menutupi aib boleh dinikahkan dengan laki-laki menghamilinya. Tapi ada syarat tuh. Setelah menikah itu belum boleh sampai nanti melahirkan berhubungan. Iya, manusia. Jadi ini kan fikih, dan saya bicara fikih. Jadi pendapat seperti itu. Nunggu nanti sampai, karena nikah dalam keadaan hamil kan nggak sah. Nikah dalam keadaan nggak sah. Cerai dalam keadaan hamil nggak sah. Nah itu dalam rangka menutup aib, gitu. Jadi etika lah kira-kira gitu. Jadi kan orang juga, ya mungkin dia salah, mendidik anak salah, tapi kan ini sudah terjadi. Kan nggak ada manusia yang sempurna, kira-kira gitu lah. Maka para ulama fikih kemudian berbuat arif. Ya sudah, nikahkan saja dengan yang menghamilinya, tapi diberi apa? Jangan hubungan selama hamil itu, karena nikahnya kan belum sah. Iya. Boleh. Ya, nikahnya kan belum sah. Nikah yang dinikahkan itu nikah dalam arti hanya untuk menutupi aib. Ini pendapat yang sekelompok. Nah, pendapat yang lain, kalau memang itu, tapi sebagian besar memang seperti itu pendapatnya. Ya, artinya menikah dalam keadaan hamil itu tidak boleh. Ya, seperti itu aturannya. Ya, jadi artinya karena dia melanggar gitu kan, sebagai bahkan kalau yang fikih yang keras kan harus dirajam. Itu lebih repot lagi. Ini sudah sangat lunak ini, sudah sangat lunak. Jadi menurut saya ada ulama-ulama yang tidak keras gitu. Ya sudah, nikahkan saja untuk tutup aib, kira-kira gitu. Cuma pergaulan sekarang kan begitu bebas lah kira-kira. Jadi ulama-ulama moderat ini kemudian membolehkan untuk menutup aib orang tua. Tapi kemudian diberitahukan untuk jagalah supaya jangan berhubungan dulu sampai nanti melahirkan anak. Nanti begitu melahirkan akan nikah lagi yang resmi. Itu sebagian besar seperti itu. Tapi ada pendapat lain ya, kalau sudah nikah ya sudah sah. Tapi itu sebagian kecil yang seperti itu. Sebagian besar berpendapat ya nikahnya belum sah. Sama kan orang mencerai, mentalak, kalau suami istrinya hamil kan nggak boleh. Nunggu sampai masa idah. Gitu. Itu untuk melindungi kaum perempuan. Ya kan, untuk di kaum perempuan supaya tidak diperlakukan semena-mena oleh kaum laki-laki. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi lah. Maka di Al-Quran itu ada surat An-Nisa kan. An-Nisa itu artinya apa? Perempuan, tapi nggak ada surat Ar-Rijal itu. Laki-laki nggak ada surat laki-laki. Semuanya ada surat. Seperti itu. Ya, tapi kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya dan sebelum 4 bulan boleh.
Kalau sudah lahir. Kalau sudah lahir nanti itu nisbahnya kepada ibunya. Kalau nikahnya di atas 4 bulan, misal dinikahinya di atas 6 bulan, 7 bulan, gitu. Sudah hamil tua, baru dinikahkan. Itu nisbahnya, aturan fikihnya, aturan ulamanya itu, aturan Islamnya itu, nisbah itu binnya kepada ibu. Iya, ibunya. Itu aturan agama, tapi kan aturan negara nggak beda gitu lagi. Pokoknya setiap ayahnya di akte kelahiran tulis bapaknya kan gitu. Tapi intinya paling tidak untuk menyelamatkan kehormatan seorang, maka kemudian dinikahkan. Nah, bagaimana warisannya gitu kan? Yang pertanyaan tadi warisan gitu. Kalau dinikahkannya sebelum 4 bulan, maka hak waris punya. Ya, sebelum 4 bulan isi kandungannya, dia punya hak waris. Gitu, punya hak waris. Nah, sementara kalau setelah 7 bulan baru dinikahkan, itu yang tadi dipertanyakan. Karena nisbahnya bukan kepada bapaknya, kepada ibunya, berarti nggak punya hak waris dari bapaknya. Itu yang mungkin dipermasalahkan. Oh, dia sudah lahir, apalagi sudah lahir kan? Iya, nikah sudah lahir lain lagi itu masalahnya. Iya, iya. Jadi betul itu. Jadi memang harus diselesaikan secara musyawarah. Jadi saya pikir karena itu kan juga darah dagingnya ya. Darah dagingnya ya tetap saja harus mendapatkan bagian dari harta dari orang tua. Caranya bisa waris, bisa hibah. Waris bisa hibah. Ya, kalau hibah itu kan bebas. Hibah itu tidak terikat berapa ukurannya, bisa. Bisa wasiat, betul. Iya, bisa wasiat. Iya, bisa hibah, bisa wasiat. Jadi intinya tentu ada toleransi rasa kemanusiaan. Jadi Islam itu tidak juga, kalau misalkan yang sering ditakutkan oleh orang-orang itu kan Islam kan orang mencuri potong tangan. Ya enggak juga. Tergantung orang yang kehilangan yang dicurinya merasa enggak bisa. Berarti kalau dimaafkan dengan denda, kan ada diat namanya. Diat itu artinya tebusan. Apa namanya? Dam, kalau haji kan dam istilahnya ya. Kalau puasa kan kafarat gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana atau jinayat itu ya diat namanya. Ya kalau udah diat ya sudah bebas dia. Jadi ada kompromi-kompromi yang harus dibicarakan, tidak kan dibayangkan pokoknya kalau penggal leher lagi kan sadis banget itu. Enggak juga. Enggak seperti itu. Jadi ada ada ikhtiar yang perlu dikompromikan. Sama dengan waris juga seperti itu. Bisa aja misal gini, laki-laki 2, perempuan 1. Ada misal laki-lakinya 2 orang, adik perempuannya 1. Ayahnya mengatakan, adik udah meninggal, ayah itu udah meninggal, kemudian jual rumah warisan itu. Kata kakaknya, kita harus sesuai dengan syariat Islam. Apa itu? Laki-laki dapat 2, perempuan 1. Kata adiknya yang laki-laki yang tengah, jangan, kasihan adik kita, dia perempuan, bagi rata saja. Nah, ini kan yang satu kaku dengan teks, yang satu kaku dengan perasaan, kan gitu. Bisa dikompromikan. Bisa musyawarah. Artinya apa? Jalankan dulu sesuai syariat Islam. Oke lah, bagi 2, 1. Ada 5 kan? Bisa ada 5 miliar. Yang kakaknya 2 miliar, kakak laki-lakinya 2 miliar lagi. Yang kedua, nah adanya yang paling bungsu 1 miliar misalnya. Ini kan 5 miliar. Nah, setelah dibagi secara Islam, ini kan sah nih, sah, saya terima. Kemudian kakaknya yang itu pengen bagi rata. Ya sudah, ambil haknya dari yang kakak yang pertama untuk adik yang perempuan, ambil hak dari kakak yang gede, biar rata. Kan selesai. Boleh, ada kompromi. Iya, justru itu kan ada kemudian kompilasi. Jadi itu sesungguhnya adalah untuk mengkompromikan. Jadi tafsir, fikih itu kan tafsir, hasil pemahaman logika manusia. Bisa berbeda-beda lah. Nah, kalau itu ambil maslahatnya. Selama tidak ada yang dirugikan dan tidak sesuai, tidak menyimpang dari syariat, kenapa tidak dikompromikan? Oke, itu perlu diberi penjelasan, dikompromikan. Bisa. Baik, sampai itu, Pak Ji. Masih, aduh, monggo ya. Ini semuanya berjalan dengan takdir. Tentu ada takdir yang ditakdirkan Allah yang beragama kami berbeda, Kristen. Bisakah mereka itu mungkin memuja Allah? Saya ini sudah ditakdirkan Kristen, kenapa saya dituntut? Saya tidak dapat hidayah. Iya. Bisakah dia menyatakan dirinya nanti dia tidak dapat hidayah? Jadi dia bebas.
itulah yang menurut dalam Islam disebut dengan faham Jabariyah. Faham Jabariyah itu faham yang kita ini tidak punya daya. Semua urusan Allah. Itu yang keliru. Bahwa betul semua ditetapkan oleh Allah, tapi kemudian Allah pun memberikan kemampuan kepada manusia. Maka manusia memilih. Gitu. Jadi takdir itu jangan diartikan mati. Tidak. Artinya kalau kamu sudah beragama lain, takdirnya memang itu. Ikuti saja, itu kan takdir Allah. Enggak. Allah berikan akal untuk memilih. Ya kan? Allah memberikan kolbu untuk memilah. Gitu. Ini agama yang saya anut benar atau enggak? Sesuai dengan Al-Quran atau enggak? Gitu. Ketika kita dalam pikiran itu, oh berarti saya harus berusaha keluar dari ini. Itu takdir juga sebenarnya. Jadi takdir itu bukan setelah kita ditakdirkan A, kemudian kita diam. Menyerah, itu fatalism gitu. Itu dalam Islam itu Jabariyah. Enggak boleh. Kalau mencuri, kita takdir Allah, berarti yang salah siapa? Allah yang menggerakkan tangan kita. Itu keliru. Itu Jabariyah. Tidak. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syams ayat ke-7-8 itu, Allah menyebut apa itu? Wa nafsi wa masawaha falhama fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah menciptakan penyempurnaan jiwa, Allah berikan potensi kepada jiwa itu. Semua kita, semua manusia itu. Ada potensi buruk namanya al-fujur, ada potensi baik namanya at-taqwa. Nah, dua potensi ini silahkan dimanfaatkan oleh masing-masing manusia. Di dunia ini agama nih banyak, kira-kira gitu. Kan kita punya potensi, bisa milih mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka pelajaran agama-agama itu, boleh belajar agama-agama. Agama dipelajari gitu. Baru kemudian setelah berapa, oh di Islam itu ada. Maka kemudian masuk Islam. Jadi hidayah itu juga bisa diikhtiari. Bisa diikhtiari, artinya karena hidayah itu kan ada hidayah dunia, hidayah agama, ada hidayah gorizah. Gorizah itu begini. Jangan dikira hidayah itu hanya agama ya, Bu. Anak bayi yang belum bisa ngomong, ketika dia lapar, apa yang dia lakukan? Nangis. Nangis itu hidayah itu. Lapar itu hidayah. Orang nyebut gorizah. Gorizah itu artinya kalau haus, berarti itu hidayah haus. Maka kita harus minum, kan itu. Kalau lapar itu hidayah lapar, maka kita harus makan. Itu hidayah dari aspek biologis. Nah, yang kita sering diskusikan hidayah itu adalah seolah-olah hanya agama, itu hidayah dunia. Jadi kalau kata hidayah artinya luas, sekarang kalau ada orang lapar, terus kita diam aja gitu. Ini kan takdir. Oh, takdir Allah lapar, ya udah diam aja lah. Kan harus usaha. Sama dengan agama juga gitu. Begitu kita dapat, kok saya dilahirkan di kalangan agama ini ya, apa udah benar atau enggak nih? Maka punya logika, punya. Sama dengan kita haus, kan nggak boleh diam kita haus. Pasrah saja. Kalau Allah menakdirkan saya yang enggak haus. Jangan haus terus, gitu kan? Jadi hidayah itu maknanya luas, sebenarnya tidak hanya agama. Jadi ada hidayah biologis disebut gorizah, ada hidayah akidah itu yang disebut hidayah diniyah. Nah, hidayah biologis tadi anak kecil yang belum bisa ngomong tapi lapar nangis. Nah, kita yang sudah dewasa begitu lapar itu hidayah, menunjukkan perut kita butuh asupan gizi. Maka kita harus usaha dengan makan. Itu Bu. Jadi harus diusahakan. Tapi kira cukup karena saya ada kajian lain sebelum Jumatan ya, baik. Ya, betul. Bagus itu teman. Betul. Sama Bu, sama. Alhamdulillah mudah-mudahan semakin membuat semangat kita untuk mempelajari Al-Quran lebih lanjut. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Dan marilah kita tutup pengajian kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belajarnya itu Bu yang dapat nilai Bu. Iya. Bisanya mah urusan lain lah gitu ya. Betul, prosesnya betul. Ya paling nggak ngambil prosesnya itu. Iya betul, usaha gitu. Baik. Pak Haji, saya duluan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Ketemu lagi Pak. Ya baik Pak Haji. Mari Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum.
Ibu duluan, Bu. Monggo, assalamualaikum. Baik, sama-sama.